Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya record lagi untuk sesi 10 ya, karena memang sebetulnya kita sudah belajar waktu itu secara online, tapi kebetulan recordingnya waktu itu hilang ya, jadi tidak terekam. Jadi saya review ulang lagi mengenai sesi 10 ini, yaitu value enhancement. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menghitung value dari satu perusahaan gitu ya, dan sekarang kalau kita berusaha untuk meningkatkan value dari perusahaan itu gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa value of the firm itu adalah penjumlahan dari cash flow selama periode high growth atau ini ya yang kita diskontokan, atau cash flow selama periode yang masih kita bisa perkirakan pertumbuhannya gitu ya. Lalu ditambah dengan cash flow pada saat terminal value ya. Terminal value ini sendiri adalah cash flow pada saat stable growth. Jadi Damodaran menyebutnya sebagai stable growth, di mana pertumbuhannya akan diperkirakan akan menjadi konstan gitu ya, akan menjadi konstan. Dan ini juga didiskontokan dengan weighted average cost of capital-nya sendiri, dan terminal value sendiri itu adalah cash flow di tahun terakhir ya, tahun sesudah periode yang diketahui, ya, sesudah memasuki periode stable, dibagi dengan WACC minus growth rate. Nah, growth rate sendiri itu adalah tingkat dari reinvestment rate dan pengembalian dari return on capital. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau meningkatkan value dari hal-hal ini, dari rumusan ini sendiri, kita bisa tahu gitu ya, kita bisa perkirakan bahwa satu, untuk meningkatkan value perusahaan, yang pertama harus meningkat itu bisa dilihat dari free cash flow. Ya, free cash flow-nya diupayakan untuk meningkat. Lalu apalagi WACC-nya, weighted average cost of capital-nya harusnya lebih rendah. Ya, dengan ini lebih meningkat, ini pembilangnya lebih besar dan penyebutnya lebih kecil, maka value of the firm-nya akan meningkat. Lalu apalagi ini terminal value-nya sendiri diupayakan untuk meningkat. Nah, terminal value ini terdiri dari cash flow gitu ya, dan dibagi dengan weighted average cost of capital. WACC-nya ini kalau bisa kita turunkan, dan growth rate-nya ini harusnya kita naikkan ya, kita tingkatkan, sehingga terminal secara otomatis terminal value akan meningkat. Growth rate ini bisa meningkat dari total reinvestment ya, total reinvestment, atau dari return on capital. Jadi dari rumusan ini sendiri sebetulnya kita bisa memperkirakan gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan value dari perusahaan. Nah, ini sebagai reminder saja bahwa rumusan growth itu sama dengan reinvestment rate ya. Jadi jumlah dari cash flow yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, itu porsinya disebut dengan K, dan R itu return-nya ya, return on capital. Reinvestment rate sendiri ini kita bisa bagi sama dengan rumusan total reinvestment dibagi EBIT kali 1 mintax. Ya, atau total reinvestment-nya sendiri ini adalah yang kita gunakan waktu kita menghitung FCFF ya. Ini adalah net capex, yaitu capex dikurang depresiasi dan ditambah dengan delta dari working capital. Inilah reinvestment yang dilakukan. Ya, ini capital spending dikurang depreciation ditambah pertumbuhan non cash net working capital ya. Ini saya rasa rumusan ini nggak perlu kita tuliskan lagi ya, karena di sini sudah ada. Ini capex gitu ya, capex dikurang depresiasi. Oke. Return on capital sendiri rumusannya untuk reminder merupakan pembagian dari EBIT kali 1 mintax dibagi dengan book value equity tahun sebelumnya dan book value dari debt tahun sebelumnya. Oke. Nah, ini free cash flow juga untuk reminder ya teman-teman. Free cash flow itu adalah EBIT kali 1 mintax ditambah depresiasi dikurang capex dikurang delta dari working capital. Nah, ini sendiri sebetulnya adalah reinvestment ya.
nominal reinvestment. Jadi kalau nanti ketemu soal itu pertanyaan tidak menyebutkan depresiasi, tidak menyebutkan capex, tidak menyebutkan working capital, maka ini adalah reinvestment, ya, nominal reinvestment. Ya, nanti kita bisa hitung berapa nominal reinvestment dibagi EBIT 1 min tax itu sama dengan reinvestment rate. Nah, selanjutnya adalah prinsip dari value creation, ya. Jadi prinsip dari value creation ini adalah bahwa investasinya itu kita harus lakukan pada proyek-proyek yang menghasilkan return yang lebih besar dari rate minimum yang sudah kita tentukan. Ya, jadi ada hurdle rate, ya, rate minimum yang lebih besar dari proyek-proyek pada yang berisiko, ya, sehingga merefleksikan financing mix. Ya, return ini diukur berdasarkan cash flow yang dihasilkan. Ya, juga memperhitungkan sisi risiko. Jadi waktu di sesi sebelumnya mengenai risiko sudah saya jelaskan gitu ya, itu antara lain fluktuasinya dari return itu sendiri itu bisa kita anggap sebagai risiko. Nah, lalu prinsipnya adalah pilih financing mix yang bisa meminimumkan hurdle rate, ya. Kalau ternyata tidak ada investasi yang menghasilkan return yang lebih dari hurdle rate, ingat bahwa pada finance itu tujuan akhirnya adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kalau tidak ada investasi yang bisa menghasilkan return lebih besar, maka lebih baik dikembalikan kepada pemegang saham, misalnya dalam bentuk dividen, ya, dividen. Karena objektifnya adalah memaksimalkan value dari perusahaan, value of the firm. Kalau kita menggunakan metode DCF atau discounted cash flow, maka 4 cara untuk meningkatkan value of the firm adalah meningkatkan cash flow dari existing, ya kalau kita ingat rumusnya tadi, antara lain dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi kebutuhan reinvestasi. Itu akan meningkatkan cash flow dari existing. Meningkatkan growth rate, ya, yaitu growth rate. Nah, ini justru ini adalah dengan meningkatkan reinvestasi atau K dan meningkatkan return on capital. Jadi ini dua sisi sebetulnya reinvestasi ini. Sepanjang reinvestasi ini menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari hurdle rate, seharusnya tetap dilaksanakan. Lalu memperpanjang masa high growth period. Ya, ini periode yang selama pertumbuhannya masih dinilai tinggi. Dan mengurangi cost of capital. Jadi di sesi sebelumnya, sebelum UTS saya sudah jelaskan bagaimana menjaga periode high growth, ya. Antara lain misalnya dengan memegang hak paten gitu ya, atau menggunakan skala ekonomis yang lebih panjang dan ada beberapa item ya di itu bagaimana kita memperpanjang masa periode high growth. Lalu mengurangi cost of capital, ya. Jadi bisa mengurangi risiko operasional, dipilih investasi yang risikonya lebih rendah sehingga fluktuasinya lebih rendah, mengubah financing mix dan merubah financial mix, ya, bauran keuangan dan komposisi pembiayaan. Bauran keuangannya sendiri itu mungkin bisa disebutkan bahwa utang jangka panjang itu harusnya, cash flow jangka panjang harusnya dibiayai dengan hutang jangka panjang. Lalu cash flow dengan mata uang tertentu, ya misalnya taruhlah USD atau rupiah, maka pembiayaannya harusnya juga dilakukan dengan USD atau rupiah ini untuk mencegah risiko kurs. Ya, jadi value creation itu harus mempengaruhi current cash flow, harus mempengaruhi growth, mempengaruhi masa periode high growth, dan harus mempengaruhi cost of capital. Kalau ada aktivitas-aktivitas di luar 4 item ini, maka tidak akan berpengaruh pada value of the firm. Ini preposisinya, gitu ya. Jadi harus mempengaruhi cash flow, mempengaruhi growth, mempengaruhi rentang masa high growth period, dan bisa mengurangi cost of capital. Ini contoh tindakan-tindakan yang tidak mempengaruhi value atau value netral, ya, seperti stock split atau stock dividend, ya, tidak merubah jumlah saham, tidak mempengaruhi firm value karena tidak akan mempengaruhi
cash flow, pertumbuhan maupun risiko. Metode akuntansi, ya pencatatan, ya merubah pencatatan tidak berpengaruh pada cash flow. Ya, merubah metode depresiasi, merubah beban restrukturisasi, ya, tapi tidak menjadi pengurang pajak. Lalu keputusan untuk menciptakan surat-surat berharga baru atas aset yang tidak menciptakan value. Ya, ini tindakan-tindakan yang tidak mempengaruhi value. Nah, yang pertama adalah meningkatkan cash flow dari aset yang tersedia. Ya, jadi ini berarti aset ini akan merefleksikan investasi yang baik, gitu kah? Apakah investasi ini dikelola dengan baik atau tidak, sehingga bisa memungkinkan adanya peningkatan cash flow. Cash flow sendiri terdiri dari EBIT kali 1 min-tax dikurang reinvestment sama dengan free cash flow to firm. Jadi perusahaan bisa meningkatkan cash flow existing tanpa mempengaruhi growth maupun risiko yang masa akan datang akan meningkatkan value-nya. Ya, jadi kalau cash flow-nya bisa meningkat tapi tanpa mempengaruhi growth rate maupun risiko, itu bisa meningkatkan value. Contoh mungkin kita pernah bahas ya dulu di sesi, saya lupa tuh. Jadi waktu kita membandingkan antara Unilever dengan Sido Muncul ya. Jadi Sido Muncul itu ternyata bisa meningkatkan value, ya, memperpanjang periode high growth. Antara lain dia dengan melakukan memberi akses khusus kepada supplier-supplier petani, dan juga dia bisa meningkatkan harga, mencas harga yang lebih tinggi pada masa periode COVID, terutama untuk produk-produk unggulannya. Nah, ini bagaimana meningkatkan cash flow dari aset yang tersedia, gitu ya. Karena EBIT itu sendiri adalah revenue dikali operating margin, di dalam margin ini ada biaya operasi. Jadi operasi yang lebih efisien dan cost cutting, maka margin akan lebih tinggi. Lalu divestasikan aset-aset yang memiliki EBIT negatif, ya, kalau tidak akan menghasilkan. Lalu mengurangi tax rate, karena ini akan berpengaruh kepada free cash flow. Ya, jadi pindahkan income ke daerah-daerah dengan pajak yang lebih rendah. Ya, lakukan transfer pricing dan risk management antara lain untuk memanage risiko. Berdayakan kelebihan investasi di masa lalu. Ya, ini berkaitan dengan capex ya. Jadi capexnya ini kalau bisa yang over investment bisa menghasilkan lebih tinggi. Lalu manajemen inventory yang lebih baik dan kebijakan pinjaman yang lebih ketat ya, sehingga bisa mengurangi kebutuhan di modal kerja. Oke. Itu dari cash flow. Dari sisi expected growth, bahwa kalau seluruh faktor konstan, peningkatan expected growth pada pendapatan akan meningkatkan value of the firm. Expected growth sendiri merupakan fungsi dari K kali R gitu ya. K itu adalah jumlah yang diinvestasikan pada aset dan proyek, dan R itu return-nya atau kualitas dari investasi tersebut. Nah, ini K, kalau kita meningkatkan K yaitu dengan melakukan investasi pada proyek-proyek, lalu meningkatkan operating margin sehingga return on capital-nya juga meningkat, bisa dengan melakukan akuisisi, melakukan meningkatkan capital turnover sehingga return on capital-nya akan lebih tinggi. Ini pada akhirnya akan mendorong growth rate. Ya, growth rate yang lebih besar, maka terminal value-nya akan menjadi lebih besar. Nah, yang ketiga tadi meningkatkan rentang waktu high growth period. Ya, jadi mungkin kita bisa menjaga supaya pertumbuhan tetap tinggi. Kalau dia bisa menjaga pertumbuhan tetap tinggi, maka bisa meningkatkan value. Ya, ini high growth ini merupakan fungsi dari keunggulan kompetitif. Ya, seperti tadi pemegangan hak
pemilikan hak paten gitu ya, switching cost, lalu ada skala ekonomis gitu ya. Jadi ada beberapa item yang bisa meningkatkan rentang waktu high growth. Dan terakhir mengurangi cost of capital. Nah ini mungkin teman-teman juga masih ingat bahwa penambahan porsi hutang pun pada titik tertentu akan meningkatkan value, menurunkan cost of capital dan sehingga meningkatkan value dari perusahaan. Kenapa? Karena ada efek dari pajak. Nah ini antara lain item-item kalau kita ingin mengurangi cost of capital. Ya, antara lain dengan mengurangi operating leverage, merubah struktur pembiayaan, gitu ya. Menggunakan kontrak upah yang lebih fleksibel. Ini mengurangi resiko, gitu ya, dengan match hutang dengan aset. Ya tadi yang saya sebutkan bahwa proyek jangka panjang harusnya dibiayai dengan hutang jangka panjang. Proyek dengan mata uang tertentu harusnya dibiayai dengan mata uang yang sama. Ya, jadi kalau ada risiko yang terkait dengan matching, maka kita bisa melakukan derivatif ya, swap, derivatif ataupun hybrid. Lalu switching cost ya, jadi buat produk yang sulit tergantikan oleh konsumen ya, dengan antara lain dengan merubah karakteristik produk dan iklan yang lebih efektif. Nah, ini merubah jenis pembiayaan ya, bahwa cash flow dari hutang haruslah setepat mungkin dengan cash flow dari aset sehingga akan mengurangi risiko gagal bayar. Ini juga hutang dolar misalnya untuk membiayai aset dalam dolar juga ya. Kalau di dalam non dolar maka akan berisiko kalau terjadi perubahan kurs. Bunga mengambang harusnya untuk membiayai cash flow yang positif ya, yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Nah, ini Disney. Di sesi sebelumnya kita sudah menghitung gitu ya value-nya Disney ini. Sekarang bagaimana kita ingin meningkatkan firm value dari Disney. Jadi dalam case ini Disney ini ya tahun 2000 data awalnya adalah 2003 gitu ya, 2003 dan mempunyai 3 masa periode high growth, masa transisi dan masa stable growth. Ya, jadi high growth itu di 5 tahun 2004 sampai 2008, transisi di 2009 sampai 2013 dan sesudah 10 tahun ini masa periode stable growth. Jadi kalau kita lihat bahwa asumsi-asumsinya bahwa tax rate-nya ini tetap sama, return on capital pada periode high growth 12%, lalu masa transisi turun secara linear menjadi 10% dan sesudah 2013 akan tetap sebesar 10%. Reinvestment rate sama dengan tahun 2013 yaitu 53,16% dan secara bertahap akan turun menjadi 40% dan masa periode stable growth ini tetap 10% dengan ROC-nya 10% ya. Sementara pada periode high growth ini ROC-nya adalah 12% ya tadi return on capital. 12% sehingga growth rate-nya adalah 6,38. Pada masa transisi akan turun secara linear menjadi 4% dan pada periode stable growth akan tumbuh sebesar 4%. Debt to capital ratio ini 21% dan akan meningkat secara linear di masa transisi menjadi 30% dan sesudah 2013 di masa stable growth ini akan tetap sebesar 10%. Beta di masa high growth 1,245 dengan cost of debt 5,25, cost of equity 10 sehingga cost of capitalnya menjadi 8,59%. Beta ini akan menurun secara linear pada masa transisi menjadi 1 dan sudah 10 tahun maka betanya dinilai stabil sebesar 1. Cost of debt-nya masih tetap 5,25, cost of equity-nya diasumsikan
menurun ya menjadi 8,82%. Sehingga cost of capital menurun 7,16 menjadi 7,16%. Dan ini sama dengan periode stable growth. Oke, ini asumsi-asumsinya. Nah, ini kita bisa mulai menyusun proyeksi cash flow dari Disney ya. Tadi cost of capitalnya ini, debt ratio-nya 20%, cost of capitalnya 8,59%. Free cash flow 2003, ini untuk kita perkiraan awal yaitu karena ya. Ini data-data 2003 ya. Net capex-nya 481, increase di non cash NWC-nya 454 ya. Jadi ini sama dengan sesi 6 bahwa EBIT estimasi FCFF 2003-nya adalah EBIT kali 1 Mintex ditambah depresiasi dikurang capex dikurang net working capital yaitu 823,7. Berapa reinvestment-nya? Ini adalah net capex tambah perubahan dari working capital sebesar 935 dan berarti reinvestment rate-nya adalah 935 dibagi dengan EBIT kali 1 Mintex. Ya. Yaitu 53,16%. Jadi karena reinvestment rate-nya 53,16%, kita hitung sekarang growth rate-nya saat ini. Growth itu adalah reinvestment rate dikali return on capital. Return on capital sendiri adalah rumusan dari EBIT kali 1 Mintex dibagi book value of capital. Ya, jadi EBIT kali 1 Mintex dibagi dengan book value of capital tahun 2022 sebesar 39,762. Sehingga return on capitalnya menjadi 4,42%. Ini di tahun 2003 ya. Dengan growth rate, maka 53,16% dikali 4,42 menjadi 2,35%. Expected-nya, ROC-nya ini akan meningkat menjadi 12%, asumsinya ya. Sehingga growth rate-nya expected-nya adalah sebesar 6,38%. Oke, kita bisa mulai menghitung cash flow dari Disney ya. Nah ini saya bagi dalam 3 fase tadi ya. Jadi ini realisasi tahun 2003 dan ini periode high growth 5 tahun pertama, periode transisi 5 tahun berikutnya dan periode stable growth itu mulai tahun 2014. Tadi growth rate-nya itu asumsinya 6,38 ya pada masa periode high growth, lalu turun secara linear menjadi 4%. Ya, kita ini cukup dibagi prorata untuk turun menjadi 4%. EBIT-nya tinggal kita kalikan dengan growth rate gitu ya. Dengan growth rate maka akan kita peroleh EBIT masing-masing. Lalu EBIT ini setelah dikurangi pajak karena nominal pajaknya tetap dan ini adalah return on capital ya. Jadi asumsinya tadi 12% menurun secara linear menjadi 10% dan di 2014 tetap di 10%. Reinvestment rate adalah 53,16% sama pada periode high growth sama dengan tahun 2003 dan akan turun secara linear menjadi 40%. Nah, dari reinvestment rate ya 53,16 kita bisa mendapatkan nominal reinvestment sehingga kita bisa mendapatkan sisanya sebagai FCFF ya. Ingat-ingat bahwa reinvestment itu adalah net capex ditambah dengan perubahan dari non cash working capital
Ya, jadi ini investasi yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Lalu beta perusahaan ini awalnya 1,2 dan tetap, lalu akan menurun secara linear menjadi 1 pada periode transisi dan pada periode stable growth. Risk free-nya tetap 4%, risk premium-nya tetap 4,82%, sehingga kita bisa menghitung cost of equity-nya dengan rumus CAPM ya, bahwa cost of equity adalah risk free ditambah beta dikali risk premium. Sementara ini adalah cost of debt-nya, after tax cost of debt tetap 3,29%, dan ini adalah rasio hutang ya. Rasio hutangnya pertama 21% dan akan ditingkatkan menjadi 30% secara linear selama 5 tahun periode transisi, dan pada periode stable growth akan tetap dijaga sebesar 30%. Ya, dengan demikian kita bisa menghitung equity rate karena total ini kedua ini harusnya 100%. Nah, berdasarkan data-data ini kita bisa menghitung cost of capital atau WACC-nya masing-masing, dan kita bisa menghitung diskontonya ya. Jadi kita bagi dan kita pangkatkan sesuai dengan tahun. Dan kita lihat bahwa total oh ya, kita juga Z74. Ya, ini total periode high growth, present value-nya dari cash flow-nya adalah 8.084. Lalu kita tambahkan dengan terminal value yang sudah didiskonto. Ya, terminal value sendiri adalah free cash flow tahun 2014 ya yaitu sebesar 1903,7, dan kita diskontokan dengan WACC. WACC selama periode high growth ini adalah 7,16% ya, dengan diskonto yang sama. Lalu kita kurangi dengan growth rate-nya 4%. Ya, ini sebesar 60.207. 60.207 ini kita diskontokan lagi karena dia adalah di tahun ke-11 ya. Maka akan diperoleh 28.134. Ya, dan karena Disney masih punya uang cash dan non operating asset, ini kita tambahkan semua sehingga value of the firm Disney awalnya adalah 39.649. Nah, ini berikutnya saya gambarkan kalau dalam bentuk ini ya. 3 hal ya, karena finance itu berkaitan dengan investment decision, dividend decision, dan financing decision. Ini awal ya Disney. Jadi existing investment itu return on capitalnya 4,4% tadi. EBIT-nya adalah 1 mintek sama dengan 1,759. Investment barunya harapannya return-nya 12% dengan tingkat reinvestment rate 53,16%. Ya, jadi kita bisa menghitung growth rate ya. Sehingga growth rate-nya adalah 6,38%. Lalu dari financing decision, financing mix-nya adalah 21% debt, 79% equity, dengan pinjaman bank rate-nya 5,25. Sehingga cost of capital-nya bisa diketahui 8,59%, maka value dari Disney adalah 39.649. Oke. Berikutnya kita mencoba meningkatkan value dari perusahaan ini ya. Kita berusaha meningkatkan value antara lain. Nah, ini skenario yang dilaksanakan untuk meningkatkan value Disney. Ya, 1, return on capital-nya akan dinaikkan menjadi 8,4%. Ya, 8,4%. Kalau semula itu kan 4,4%. Sehingga dengan book value of capital 2002 sebesar 39762, maka EBIT kali 1 mintex-nya itu harusnya menjadi 3340 untuk tahun 2003 ya, harusnya. Expected-nya berikutnya return on capital-nya ini menjadi 15%, semula 12%. Jadi ini terkait dengan 2003,
Lalu ini untuk tahun-tahun berikutnya. Financing mix-nya diubah menjadi 30% hutang dan 70% equity ya. Dari semula 21% dan 79%. Oke. Kita lihat ini dari si Excel-nya. Sorry. Ya, ini setelah dilakukan restrukturisasi. Karena ROC-nya ini adalah harapannya 8,4% di tahun 2003, current-nya ya sebelumnya adalah 4,42 ini sebelumnya, maka 2003 harusnya EBIT itu jadi meningkat menjadi 5327 ya, 5327. Dan EBIT kali 1 Mintex-nya harusnya menjadi 3340 ya, karena ini dia diharapkan di tahun 2003 sendiri return on capital-nya sudah meningkat ya. Lalu di tahun-tahun berikutnya ROC-nya diharapkan meningkat menjadi 15% kalau sebelumnya ini adalah 12% ya. Sehingga growth rate-nya menjadi 7,97%, yaitu perkalian dari ROC dikali reinvestment rate dengan reinvestment rate yang tetap sama sebesar 53,16%. Ya, jadi growth rate-nya ini kita kalikan dengan 7,97% dan ini akan menurun ya menjadi 4% secara linear. Ya, sehingga kita akan bisa mendapatkan, dan reinvestment rate-nya juga 53,16 dan ini akan menurun secara linear menjadi 40%. Dengan nominal reinvestment yang sudah kita ketahui ya dari perkalian reinvestment rate dikali EBIT kali 1 Mintex, maka free cash flow-nya akan kita dapatkan ya dari EBIT kali 1 Mintex dikurang nominal reinvestment. Nah, ini kalau kita rubah pembiayaannya sekarang dengan rasio hutang sebesar 30% ya. 30% sehingga dan cost of debt-nya sekarang 3,45 ya. Tadi financing-nya dirubah juga menjadi 5,5% dengan obligasi, tadinya dengan pinjaman bank 5,25. Jadi sebetulnya meningkat nih kalau untuk biayanya untuk financing-nya ya. Sementara untuk cost of capital karena cost of equity-nya ini diasumsikan juga cost of equity-nya itu diasumsikan juga tetap gitu ya. Ya, 10% lalu turun menjadi 8,8 ya, sehingga WACC-nya sudah kita bisa perhitungkan dan kita bisa mendapatkan cash flow dari tahun-tahun berjalan. Dan ini terminal value untuk tahun 2014 ya, terminal value dari 2014 ya. 2014 adalah free cash flow dari tahun terakhir gitu ya. Jadi dari free cash flow tahun terakhir lalu kita bagikan dengan WACC min G ya, dikurangi dengan growth rate-nya 4%, WACC-nya ini 7,21%. Ya, sehingga akan diperoleh PV dari terminal value-nya adalah 58,173 sehingga total operating asset-nya adalah 74,900 dan karena Disney masih memiliki marketable securities dan non operating asset masing-masing sebesar 1583 dan 1849 sehingga value of the firm-nya akan ditotal menjadi 78332 ya. Jadi penjumlahan dari seluruh cash flow ditambah terminal value ditambah cash dari marketable securities dan non operating asset, ini total 78332. Jadi terlihat bahwa dengan merubah gitu ya, merubah return on capital, merubah expected return-nya, lalu merubah financing mix, ya ternyata
value Disney-nya ini bisa meningkat cukup tinggi ya. Ya, menjadi 78,332 ya. Jadi kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah ya, dari 39,649 menjadi 78,332. Jadi beberapa action bisa dilakukan di sini yang bisa meningkatkan, antara lain dengan meningkatkan return on capital, lalu menurunkan weighted average cost of capital sehingga value of the firm-nya ini akan meningkat. Baik, itu contoh bagaimana kita menghitung bahwa firm value itu bisa di-enhance, bisa ditingkatkan ya. Kita bisa melihat dengan rumusan itu sendiri. Ya, nah ini rantainya ya, rantai dari value enhancement. Ya, antara lain dengan melakukan divestasi aset-aset pada proyek kalau value dari divestasinya itu ternyata lebih baik gitu ya, lebih tinggi kalau dihentikan dibanding kalau tetap dilanjutkan. Begitu juga kalau ternyata value setelah dilikuidasi ternyata itu lebih tinggi dari value proyek setelah dilanjutkan. Lalu kurangi operating expense yang tidak mengenerate pendapatan ya, dan tidak mengenerate pertumbuhan. Di antara lain peluangnya dengan mengurangi kebutuhan modal kerja bersih dan bisa berjalan antara lain dengan merubah pricing strategi. Ini terkait dengan cash flow ya, aset yang tersedia, lalu ini terkait dengan growth. Yang perlu dilakukan adalah menghilangkan capex-capex yang hasilnya lebih rendah dari hurdle rate. Misalnya hurdle rate-nya adalah cost of capital, maka ini yang bisa dikurangi untuk meningkatkan value of the firm. Ya, lalu bisa juga peluangnya meningkatkan rate investment rate atau return on capitalnya. Ya. Rentang waktu periode high growth. Ya, nah ini kalau misalnya ada produk dan jasa perusahaan yang bisa dipatenkan, maka ini perlu dilakukan. Gunakan juga skala ekonomis, ya. Meningkatkan biaya switching, meningkatkan switching cost ya dari customer untuk beralih ke produk lain. Antara lain dengan membangun brand name. Ya, lalu yang terakhir, value enhancement ini adalah menurunkan cost of financing, ya, misalnya dengan merubah financing mix, ya, yang optimal, menggunakan teknik-teknik swap atau derivatif untuk mengurangi risiko, dan membuat produk yang sulit dialihkan oleh konsumen. Nah, itu rantainya. Jadi itu kira-kira yang bisa disampaikan di sesi ini. Belum ya, belum. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita melakukan value dari brand Coca-Cola ya dengan generic cola, perbandingan gitu ya. Bahwa dengan ternyata kan Coca-Cola ini memiliki return on capital yang jauh lebih tinggi ya. Sementara reinvestment rate-nya ini sama, tapi karena sehingga growth rate-nya tetap tinggi. Cost of equity-nya sama, cost of capital-nya sama, tapi value Coca-Cola lebih tinggi terutama karena return on capital-nya yang lebih tinggi. Selisih dari value ini yang kita bisa nilai adalah value dari brand Coca-Cola. Karena dengan brand itu, dia bisa mencas return on capital yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini catatan growth rate dalam valuasi. Jadi untuk pola pertumbuhannya bisa dengan 1 stage, 2 stage, atau 3 stage. Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ukuran perusahaan itu akan berpengaruh
Ya, semakin besar perusahaan akan semakin sulit untuk menjaga periode high growth. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Saya cukupkan dulu sesi kali ini dan kita akan berjumpa kembali di sesi 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.